Al-Quran di dalam kitab-kitab tafsir disampaikan oleh para ulama-ulama kita bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudan yang Allah sediakan untuk umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai pembeda sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi juga Al-Quran sebagai syifa yang Allah sampaikan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Setidaknya ada 6 ayat yang Allah sampaikan yang berkaitan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, sarana obat. Maka tentu kita sebagai orang-orang yang beriman meyakini ketika Allah sudah sampaikan itu, sampaikan fadilah, sampaikan keutamaan melalui Al-Quran, maka kita wajib mempercayainya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai syifa bukan hanya obat untuk jasmani, tetapi juga untuk hati kita, untuk rohani kita. Karena dalam hati kita tentu ada penyakit-penyakit yang harus kita obati, penyakit-penyakit yang harus kita bersihkan sehingga adanya kekhusyuan di dalam setiap ibadah kita, adanya kestabilan, adanya kejernihan di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghindari hati kita dari kedengkian, membersihkan hati kita dari riya, dari takabur, dari ujub. Maka ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita bahwa dengan kita membaca Al-Quran, sedikit-sedikit perkara yang sifatnya adalah syubhat, kotoran-kotoran yang ada di dalam keimanan kita, Allah senantiasa bersihkan itu semua. Maka ketika kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pembeda hak dan batil, dan Al-Quran sebagai syifa, tentunya pelan-pelan kita dawamkan untuk senantiasa kita baca setiap hari. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, yang tentunya terkadang kita lalai terhadap bulan ini. Ya, kita terfokus kepada bulan sebelumnya Rajab, dan kita fokus kepada bulan Ramadan yang akan kita lewati, kita akan temui nanti. Tetapi bulan Sya'ban pun di sini adalah banyak keutamaan yang harusnya kita manfaatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuliakan bulan Sya'ban, menggunakan waktu-waktu di bulan Sya'ban itu dengan sebaik mungkin. Bahkan dikatakan dalam riwayat bahwa Nabi banyak juga melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Ditanya oleh salah satu sahabat, "Kenapa engkau banyak berpuasa ya Rasulullah di bulan Sya'ban?" Lalu Nabi menjawab bahwa aku sangat senang ketika aku diangkat, amalku diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang terutama juga bagaimana kita memanfaatkannya dengan baca Al-Quran dan meyakini bahwa penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita, penyakit juga yang ada dalam jasmani kita, badan kita, insya Allah kalau kita yakin bahwa Al-Quran sebagai syifa, disitulah Allah akan memberikan kesembuhan kepada hati dan juga jasmani kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang obat jasmani, bahwa Al-Quran itu banyak dibaca oleh orang-orang terdahulu, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada para sahabat. Suatu ketika sekumpulan sahabat berjalan melalui atau melewati kampung Badui di kota Arab. Lalu mereka minta untuk dijamu karena perjalanan yang jauh. Orang-orang Badui di sana pada saat itu enggan untuk memberikan jamuannya. Lalu mereka menyampaikan kepada para sahabat, "Adakah di antara engkau yang bisa meruqyah?" Kenapa? Sebab ada dari pemimpin kami yang terkena racun oleh binatang melata.
Diriwayatkan itu binatangnya kalajengking pada saat itu. Ada dari kami. Lalu mereka menggunakan suratul Fatihah, para sahabat itu, untuk meruqyah, untuk mengobati pemimpin mereka pada saat itu. Karena keyakinan mereka, para sahabat, keimanan mereka yang luar biasa terhadap Al-Quran, sehingga berbarengan dengan Allah turunkan pengobatan pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup di situ. Rasulullah SAW pun mengajarkan bahwa ketika ditanya terhadap ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah, untuk pengobatan-pengobatan, dalam beberapa hadis dikatakan bahwa ada dua surat mau'izatain, dua surat yang tentunya yang sering kita baca, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu pun dikatakan bahwa dua surat ini menjadi surat ruqyah untuk badan kita. Dan juga dikatakan dalam sejarah dan juga riwayat bahwa Utsman bin Affan pada saat beliau sedang sakit, ada doa yang dibaca pada saat itu, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzuka billahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, min syarri ma tajid. Kalau kita lihat redaksinya di situ bahwa ada kalimat-kalimat yang sering kita baca seperti bagaimana kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat yang sering dibaca. Tentunya penuh dengan keimanan dan keyakinan bahwa dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah, dengan keyakinan yang penuh bahwa kesehatan, bahwa kesembuhan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah saat itu pun Allah turunkan kesembuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bagaimana keyakinan kita terhadap kalam Allah, bagaimana keyakinan kita terhadap Al-Qur'an yang bisa menjadi syifa, yang bisa menjadi obat. Kita pernah mendengar salah satu penelitian yang dilakukan di Jepang, bahwa ketika air itu dibacakan doa, ketika air itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka molekul-molekul yang ada pada air itu berubah menjadi kristal-kristal yang indah. Sudah lama penelitiannya. Tetapi kalau kita lihat juga bagaimana unsur yang ada di dalam tubuh kita, dari mulai kepala sampai dengan kaki kita, itu tidak jauh dari unsur-unsur air yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang pernah dilakukan sebuah penelitian, dalam tubuh kita ada 65% air. Di dalam otak kita terdapat 74,5% air. Di dalam otot kita terdapat 75,6% unsur airnya. Di dalam darah kita terdapat 83% unsur airnya. Dalam ginjal kita terdapat 82,7% unsur airnya. Dan dalam tulang kita pun terdapat 22% unsur air yang ada di dalam tubuh kita. Maka dengan keyakinan yang penuh, segala penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit badan, penyakit jasmani kita yakinkan, kita khusyuk dalam membacanya, kita yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu ayat, tetapi ada 6 ayat yang Allah sampaikan. Maka disitulah berbarengan dengan itu insyaallah mudah-mudahan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca menjadi satu kesembuhan yang tentunya menjadi obat untuk kita semua, baik obat untuk penyakit hati dan juga untuk jasmani kita.